Terima kasih Bapak Ibu dan tamu undangan dan sahabat Maximus masih tetap hadir dalam acara Zoom Live kami di Event Max Expo 2021. Dan telah hadir pula dalam acara press conference ini dari berbagai media. Oke, rekan-rekan media pasti tentunya sudah hadir semua ya. Baik Bapak Jemi, untuk press conference kali ini kita sudah mendapatkan ya, nanti kita lihat ada beberapa pertanyaan dan mungkin bisa dibantu oleh Bapak Jemi dan juga dari rekan-rekan partisipan kita nantinya pasti ikut ada pertanyaan juga dari beberapa rekan media kita. Oke, kita coba cek dulu nih Pak, ada beberapa pertanyaan dari rekan media, kira-kira sudah masuk atau belum ya Pak ya? Sebentar kita cek. Sebentar ya. Oke, sudah hadir? Oke, ini ada pertanyaan sepertinya untuk Bank Mandiri ya. Saya bacakan ya. Apa yang mendasari Bank Mandiri ikut berpartisipasi pada acara Max Expo 2021 dan apa harapannya? Pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, apa saja produk unggulan KPR yang ditawarkan Bank Mandiri pada event ini? Ini untuk Bank Mandiri sepertinya nih Pak. Kemudian ketiga, berapa suku bunga KKB atau kredit kendaraan bermotor yang ditawarkan Bank Mandiri pada event ini? Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Susatyo untuk menjawab pertanyaan dari rekan wartawan, Bapak? Halo, dengan Bapak Susatyo. Suaranya belum masuk? Pak? Halo? Pak Susatyo? Perlu diulang, Pak, pertanyaannya, Pak? Mungkin diulang. Saya ulang ya, Pak. Oh, Bapak suaranya belum keluar nih, Pak. Masih mute, Pak. Halo. Masih mute ya? Udah keluar sekarang? Sudah, Pak. Sip. Halo? Halo? Sudah, ya. Thank you, sorry ya. Ya, Pak. Ya, kita tahu bahwa dari kondisi pandemi yang 2020 kemarin, ini membuat orang itu yang tadinya work from office menjadi work from home gitu ya. Banyak work from home, jadi ini menimbulkan kebutuhan yang tadinya belum terpikirkan teman-teman jadi anak kos, teman-teman yang tinggal mungkin rent apartemen, itu mereka ngerasa, oh saya butuh tempat space yang lebih luas, yang lebih lega untuk bekerja dari rumah. Nah kondisi ini membuat yang hunian ini atau properti atau hunian ini menjadi suatu kebutuhan yang lebih didorong untuk lebih cepat diwujudkan. Karena pada dasarnya manusia itu memerlukan tempat tinggal. Bukan cuma sekedar tinggal, tapi untuk membangun mimpi, membangun kehidupan, membangun masa depan. Ya, begitu mereka udah punya rumah, kalau kita lihat di Indonesia ini ya, hampir semua rumah di Indonesia ini baru beli gitu ya, hampir semua ya, itu pasti ada carportnya. Jadi begitu mereka punya rumah, pasti mereka disiapkan untuk punya alat transportasi ya, mau motor, mau mobil. Jadi ini memang dibuat para rumah-rumah ini memang diciptakan untuk kebutuhan berikutnya, yaitu mereka pasti kepengen beli kendaraan, khususnya ya motor terus mobil gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih nyaman dalam kondisi protokol kesehatan ini juga motor sama mobil ini jadi pilihan gitu ya. Tadinya banyak teman-teman yang transportasi umum untuk menjaga keamanan sama kesehatan, mereka banyak menggunakan kendaraan pribadinya supaya ngerasa lebih secure gitu ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini gitu ya, ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tadinya belum muncul jadi muncul lagi, dan teman-teman developer dan teman-teman dari juga mesti lebih kreatif. Kenapa? Karena mereka dalam melakukan distribusinya, bisnisnya segala macam kan nggak bisa face to face.
nggak bisa offline. Akhirnya banyaklah platform-platform digital yang diciptakan, baik oleh teman-teman dealer, teman-teman developer, maupun dari Bank Mandiri untuk menjembatani kebutuhan tadi, gitu ya, satu sama lain. Nah, kita harapkan melalui Max Expo ini, Bank Mandiri dapat memfasilitasi nasabah yang memiliki informasi mengenai hunian, kendaraan, dengan menggunakan KPR ataupun KKB. Itu pertanyaan yang pertama ya. Kalau untuk yang kedua, suku bunga. Nah, kita punya suku bunga itu sangat menarik. Jadi fix 1 tahun itu adalah 3,88, fix 3 tahun 4,88, ini efektif ya, efektif rate. Jadi setahun 3,88, 3 tahun 4,88, 5 tahun 6,86, bahkan 10 tahun fix selama 10 tahun 8,88. Ya, ini terus kita juga kalau di pas Max Expo dilakukan ini, nanti pas akadnya di April sampai dengan Juni ke depan, itu kita dapat tambahan voucher belanja. Kalau di bawah 1 M, kita akan harga rumahnya kita akan berikan 1 juta, 1 jutaan. Kalau dia 1 juta sampai 2 M, 1,25 juta, 1 juta 250.000. Kalau di atas 2 M, kita kasih voucher tambahan 1,5 juta yang akad di Bank Mandiri di bulan April sampai dengan Juni ini. Dan kita juga akan berikan, ini yang menunjang program pemerintah, gitu ya. Khusus untuk yang payroll-nya di Bank Mandiri, kita akan berikan DP 0 atau LTV 100% untuk unit yang inden atau ready stock. Ya. Jadi dengan paket kredit yang lebih besar lagi, dengan persyaratan dokumen yang sangat sederhana. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa sih gitu ya, kira-kira, tadi apa pertanyaan yang ketiga? KKB. Nah, KKB kita kerjasama dengan anak perusahaan kita, MTF dan MUF. Jadi suku bunganya mulai dari 2,75 tenor setahun sampai 5,6 untuk tenor 5 tahun. Jadi ini sangat menarik. Jadi dan semua asuransinya ya kita harus pakai asuransi Maximus lah kita dalam acara ini ya. Jadi Amin. harusnya ini dimanfaatkan situasi kayak gini buat teman-teman yang memang ada kebutuhan, dan kalau memang kebutuhannya nanti lebih baik beli sekarang ya di acara Max Expo 2021 ini. Demikian. Terima kasih Bapak. Semoga promo-promo menariknya itu untuk Max Expo tuh semuanya antusias ya Pak ya, dan langsung berlomba-lomba untuk membeli rumah, membeli kendaraan. Semoga dengan pertanyaan tadi membantu kepada rekan wartawan ya Pak ya. Terima kasih Bapak Susatyo. Amin. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ada berapa pertanyaan. Yang pastinya pertanyaannya sudah kita review. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Maximus Insurance. Oke, untuk Bapak Jimmy. Apa tujuan diadakannya Max Expo 2021 dan apakah yang membedakan Max Expo tahun ini dengan tahun sebelumnya? Kami persilahkan Bapak Jimmy. Oke, saya izin buka masker dulu ya. Boleh Pak. Oke, terima kasih Bu Melani untuk pertanyaannya tadi. Apa tujuan dan perbedaannya ya? Ya. Seperti tadi rekanan-rekanan bisnis ya yang sudah disampaikan salah satunya oleh Pak Satyo. Terima kasih Pak Satyo atas dukungannya pada acara Max Expo 2021. Jadi saya sampaikan begini Mel. Tujuan acara ini diadakan adalah tidak ada lain mendukung program pemerintah. Ya. Kita semua tahu saat ini masyarakat mempunyai kendala, mempunyai hambatan atau menunda pembelian baik itu properti maupun mobil. Di dalam acara Max Expo 2021 ini memang kita mengkhususkan melakukan pameran ya atau transaksi nanti ke depannya untuk otomotif maupun properti. Nah, dengan diadakannya acara ini dan juga tadi disampaikan adanya relaksasi atau diskon daripada pajak pertambahan barang mewah ya, dan juga bahkan ada yang memberikan DP 0% untuk properti, itulah salah satu semangat Maximus Expo atau dari Maximus Insurance ya, untuk peduli juga
meningkatkan percepatan perekonomian di Indonesia. Dan berikutnya adalah Maximus Insurance juga selain memfasilitasi ya acara-acara ini untuk seluruh rekanan bisnis memberikan yang terbaik, kita juga tentunya memberikan atau menawarkan proteksi ya asuransi dari perusahaan kita sendiri ya Maximus Insurance untuk asuransi mobil maupun asuransi properti bahkan ya untuk melakukan mitigasi resiko ya. Mungkin orang berpikir bahwa resiko itu saat ini ya tidak ada aktivitas berkurang, jadi resikonya tidak ada atau kecil. Tapi kita tidak ada yang tahu bahwa resiko kapan terjadi. Untuk itulah Maximus Insurance juga ikut andil di dalam acara Maximus Expo ini. Kalau yang dibilangkan membedakan Max Expo yang sebelumnya dengan sekarang itu berbedanya apa adalah tadi ya. Kalau di tahun 2020 Max Expo itu dilakukan mungkin dengan program-program dari bank maupun dari leasing, tapi sekarang ditunjang atau didukung oleh pemerintah ya, yang tadi pembebasan daripada diskon-diskon atau pajak-pajak. Itulah yang kurang lebih membedakan, Bu Mel. Oke, terima kasih Pak. Dengan acara Max Expo berarti membantu sekali ya Pak ya. Tentunya. Untuk masyarakat luas ya, yang tadinya menunda-nunda nih mau beli ini, beli kendaraan, segala macam atau properti rumah. Nah sekarang nih di Max Expo nih saatnya, makanya jangan ditinggalkan nih acara Max Expo. Ayo ikut join terus ya. Oke, terima kasih ya Pak Jemi pertanyaannya. Semoga pertanyaan dari rekan wartawan ini sangat membantu atas jawaban dari Bapak. Selanjutnya saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, bagaimana pertumbuhan penjualan MTF, Mandiri Tunas Finance ini ya, selama pandemi COVID-19? Ini pertanyaan diajukan untuk Mandiri Tunas Finance. Bisa dibantu untuk perwakilan dari Mandiri Tunas Finance? Baik, Mbak Melani, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab baik, ya. Pak. Pertanyaan tadi, bagaimana pertumbuhan penjualan MTF selama pandemi COVID gitu ya? Iya Pak, betul Jadi, Pak. Bisa disampaikan bahwa sebenarnya kita paling turun itu mulai turun sekali itu di bulan April 2020 ya. Saya pikir juga hampir semua bisnis merasakan yang sama. Jadi April dan Mei itu adalah sangat dalam sekali yang namanya penurunan bisnis ya dari sisi COVID-19 efek gitu ya. Cuma pelan-pelan memang semenjak bulan Juni sampai dengan posisi Desember 2020 itu mulai sedikit merangkak lah. Kalau kita bandingkan antara April Mei dengan afternya Juni sampai Desember tuh mungkin growth-nya 22%. Tapi kalau overall bisnis di tahun 2020 sama dengan teman-teman leasing yang lain, teman-teman multi-finance yang lain tuh kita memang ada penurunan yang cukup dalam lah. Tapi memang kalau kita pertanyaan selama pandemi COVID tadi adalah saya bandingkan April Mei dengan setelahnya gitu ya. Setelah April Mei-nya itu kita ada pertumbuhan sedikit 22% dibandingkan dengan April Mei-nya. Karena memang kita melihat ada pertumbuhan sedikit-sedikit di penghujung 2020. Dan memang kabar gembira di 2021 ini memang juga bisnisnya sudah mulai sedikit-sedikit juga bertumbuh kembali ke angka 23% dibandingkan dengan year on year di bulan Maret 2020. Demikian Bu Melani. Baik, terima kasih Bapak William atas jawaban yang baiknya untuk pertanyaan dari rekan wartawan. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan selanjutnya ini untuk Maximus Insurance lagi nih Pak Jemi. Oke. Target yang ingin dicapai oleh Max Expo 2021 apa nih Pak targetnya nih Pak? Target yang ingin dicapai oleh Maximus atau Max Expo 2021. Oke. Target yang kita canangkan antara lain adalah meningkatnya antusiasme masyarakat ya yang menghadiri acara pameran Max Expo ya, pameran mobil dan properti dari masyarakat. Karena kita harus sadari bahwa belum saatnya kita ini boleh dibilang menghampiri keramaian ya. Jadi kalau ditanya targetnya adalah bertambahnya pengunjung di dalam acara Max Expo secara virtual ini. Kalau ditargetkan lagi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin saya sedikit menyambungkan dengan target Mandiri Tunas Finance, karena saya sempat membaca Mandiri Tunas Finance itu di media bulan Maret mentargetkan kalau nggak salah sekitar 20% dari pencapaian tahun lalu. Nah, kita pun juga ingin mendukung ya dengan kehadiran dari MTF, MUF, BSI maupun Mandiri, kita menargetkan bahkan sedikit agresif 30% dari pencapaian atau sukses penjualan kita di tahun 2020. Kurang lebih seperti itu, Bu. SPK ya Pak ya, berapa persentasenya ya? Kurang lebih SPK acuannya. Oke, baik, terima kasih. Semoga apa yang sudah dicanangkan oleh kita, sudah ditargetkan, ini bisa melebihi dari target tersebut ya Pak ya? Amin. Lebih deh, over 30%. Amin. Baik, selanjutnya ini lagi banyak pertanyaan sekali ya dari rekan-rekan wartawan ya, rekan media. Ini sepertinya pertanyaannya untuk MTF. Berapa target penjualan MTF pada tahun 2021? Kami persilahkan lagi perwakilan dari MTF, mungkin Bapak William. Baik, Bu Melani. Sebenarnya kalau target secara 1 tahun ya, di 2021 ini kami punya target 20 triliun secara total. Jadi kalau pencapaian kami sebenarnya di bulan Desember 2020 kami tutup kemarin 16,7 triliun. Jadi kenaikannya kurang lebih 17% lah. Memang kenaikan ini tadi yang Pak Jamie sempat sampaikan juga kita sebenarnya aim-nya for 20%. Cuma kita juga lagi lihat gitu ya. Kita berharap sekali dampak dari vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah ini berhasil sehingga orang pelan-pelan sudah mulai berani kembali dan akhirnya ekonomi kembali untuk berputar lah. Nah harapannya memang dengan adanya pameran-pameran seperti Max Expo inilah yang akan menjadi salah satu katalisatornya supaya industri ini kembali bangkit gitu ya. Dan harapan tadi target kami yang mendekati 20% tadi itu bisa kita capai. Demikian Bu Melani. Ya, terima kasih Bapak William atas pertanyaannya. Oke, baik, selanjutnya ini ada pertanyaan khusus untuk MTF dan MUF lagi nih. Bagaimana dampak program pemerintah atas kebijakan relaksasi PPNBM dan apakah ada strategi khusus untuk melaksanakan program tersebut? Ini pertanyaan untuk MTF dan MUF. Jadi kami persilakan kepada Bapak William lagi nih sepertinya nih Pak. Nanti dilanjut dengan Pak Ruli. Pak Ruli, saya izin duluan Pak Ruli. Pak Ruli, mangga. Mau Pak Ruli atau Pak William lagi? Baik, mungkin MTF dulu jawab. Pertama mungkin dampaknya dari PPNBM yang berlaku mulai Maret kemarin sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sales-nya kita di bulan Maret itu meningkat cukup besar, angkanya 24% kalau kita bandingkan dengan bulan Februari. Memang kalau kita lihat dari merek-merek yang sudah kita biayai, memang kita lihat paling banyak adalah mobil-mobil yang kena diskon atau dapat diskon PPNBM. Jadi artinya buat kami ini cukup berdampak sekali gitu ya. Ditambah lagi yang bulan April ini sebenarnya ada lagi tambahan ya untuk PPNBM sampai dengan 2.500 cc gitu ya, dan lokal kontennya 70%. Harapannya memang di bulan April ini kembali lagi mendongkrak yang namanya penjualan kami di sisi pembiayaan mobil baru gitu ya. Karena MTF ini fokus sekali dua hal saat ini adalah mobil baru dengan multigunanya ya, harapannya dengan PPNBM ini mulai berlaku sampai dengan posisi nanti bulan Mei diskon 100%-nya. Memang strategi kita adalah sekarang mulai banyak lagi untuk melakukan pameran-pameran seperti ini. Ini yang mungkin buat kita kembali memberikan keyakinan kepada nasabah-nasabah kami dan calon-calon nasabah kami bahwa MTF itu sudah mulai lagi berbisnis dan mulai lagi ada di market untuk membiayai baik dari merek apapun dan juga tipe apapun, dan terkhususnya lagi adalah untuk yang dapat diskon PPNBM 100%. Mungkin itu Bu Melani. Ya, terima kasih Bapak William atas pertanyaannya, atas jawabannya, sorry. Sekarang dilanjut oleh Bapak Ruli. Bisa diwakilkan Bapak? Terima kasih Bu Melani. Mau diulang nggak Pak pertanyaannya Pak? Udah terdengar suaranya? Halo? Suaranya terdengar nggak? Oke, siap. Dilanjut silakan Pak.
Oke, jadi menambahkan ya tadi jawaban Pak William dari MTF, mungkin jawaban yang sama di MUF. Yang pertama, strategi khusus apa ya yang kita lakukan untuk mendukung relaksasi PPNBM yang dilakukan pemerintah? Kita dari sejak Maret ya, Maret akhir itu ya, kita sudah mengadakan namanya MUF Online Auto Show. Model acaranya sama dengan yang dilakukan Max Expo ini ya, kita sudah lakukan walaupun sebetulnya eh, MUF Online Auto Show ini memang ada website yang seterusnya. Tapi kita gencarkan dengan virtual pameran ya, mulai dari Maret yang lalu sampai dengan April nanti ya. Tadi mungkin relaksasi PPNBM-nya apalagi dikembangkan ke 1.500 cc ke atas ya. Saya rasa itu sangat baik untuk kita manfaatkan di virtual pameran MUF Online Auto Show ini. Kemudian dampaknya gimana? Dampak PPNBM ini terasa ya, jadi animo buat masyarakat khususnya di bulan Maret ya. Sebetulnya sebelum bulan Maret pun udah mulai banyak yang nanya-nanya. Gimana nih PPNBM-nya, ngaruhnya berapa persen, termasuk ke mobil apa aja. Jadi animo itu ternyata terjawab setelah pemerintah benar-benar mengeluarkan relaksasi PPNBM ini. Pengaruhnya buat kita ya tentu saja animo itu membuat order ke MUF ini semakin meningkat ya. Tadi kisarannya sama dengan yang di MTF ya, sekitar 20%-an ya. Dan saat ini justru masyarakat itu mengejar karena banyak juga mobil yang inden. Jadi saya rasa ordernya banyak ya, tapi nanti mungkin indennya agak tersendat ya. Mudah-mudahan nanti dealer segera menangani kebutuhan unitnya. Kemudian mungkin kami sampaikan juga pemerintah mengadakan relaksasi PPNBM ini saya rasa bukan hanya untuk menggerakkan orang membeli kendaraan untuk konsumtif, tapi juga untuk produktif. Makanya kita ada juga divisi fleet ya. Divisi fleet itu adalah pengadaan atau pembiayaan untuk mobil-mobil yang untuk sektor produktif. Jadi misalnya sektor-sektor usaha yang membutuhkan mobil pengangkutan, truk, bus, angkutan berat ya. Untuk produktifnya kita menyediakan fleet. Jadi saya rasa relaksasi PPNBM ini menggerakkan seluruh sektor konsumtif dan sektor produktif. Jadi impact-nya adalah kita memang harus siap dari sisi pembiayaan harus segera bisa mengcover dengan program-program tadi ya, promonya ya, kemudian mungkin tambahan diskonnya, kemudian juga kita ada fasilitas layanan darurat 24 jam, termasuk kalau misalnya ada yang order lewat Max Expo ini, memanfaatkan relaksasi PPNBM ini kita kasih juga voucher ya, nanti mungkin bisa dilakukan pada saat nanti nasabah atau klien mengunjungi Max Expo ini. Saya rasa itu mungkin Bu Melani, Pak Jemi, terima kasih. Terima kasih Bapak Ruli. Semoga masyarakat luas lebih mengerti lagi ya, dan lebih antusias lagi nih untuk membeli sebuah properti dan kendaraannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi ini untuk MUF nih, ke Pak Ruli lagi. Apa keunggulan dari layanan pembiayaan di MUF dan di era digital ini? Apa inovasi yang dilakukan oleh MUF? Baik, kepada Pak Ruli, kami persilakan. Oke, terima kasih ya ke wartawan yang menanyakan ini ya. Jadi inovasi yang sudah kita suara audionya Pak? Sebentar ya. Belum? Tes. Ya, sudah. Nah, oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi tadi kan udah disampaikan ya, ternyata ini platform digital ini memang diperlukan. Jadi dengan kondisi pandemi itu memang dipercepat dengan kebutuhan new normal, virtual ini kayaknya udah bukan sesuatu yang kita tangguhkan lagi, justru dipercepat. Nah, di MUF itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya MUF moas.muf.co.id, yaitu website virtual pameran yang selalu ada di Mandiri Utama Finance ya. Di situ isinya apa? Ada mobil baru, mobil bekas ya, motor baru, motor bekas. Bahkan termasuk juga dana now. Itu jadi inovasinya. Jadi ini Pak Jemi mengadakan Max Expo, ini adalah melengkapi
digitalnya kita nih ya. Jadi ada virtual pameran yang kita bisa masuk juga ke sini. Jadi ini kayaknya kebutuhan masyarakat lah yang kita harus jawab dengan inovasi digitalnya kita. Jadi yang pertama platform digital, kemudian yang kedua kita juga ada fasilitas Mona ya. Jadi ada interaksi dari customer ya, bukan secara fisik ya, tapi bisa dimanfaatkan lewat Mona ya. Mona itu adalah virtual asistennya yang diberikan oleh Mandiri Utama Finance. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya? Kalau misalnya keunggulan MUF ya, Ya, saya rasa keunggulan dan layanan lebih pembiayaan. mungkin ke produknya. Jadi kami produknya itu memang lengkap ya. Ada mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, Dana Now ya. Dana Now itu adalah kalau punya BPKB ya lewat kita lah. Langsung kalau memang ada kebutuhan tunai, silakan dimanfaatkan BPKB-nya kan gitu. Kalau kata Pak Jemi, BPKB-nya disekolahin, gitu, biar dapat uang tunai yang kayaknya ekspres prosesnya. Kemudian keunggulan yang lainnya, saya rasa sama dengan Mandiri Tunas Finance ya. Jadi MUF dan MTF ini kalau melihat secara total, multi finance yang terafiliasi dengan bank itu nggak banyak ya. Secara statistik mungkin hanya sekitar 20%-an lah, 20% dari total multi finance yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah angkanya sekitar 176 yang terafiliasi dengan bank ya, salah satunya kita, Utama Finance dan Tunas Finance. Jadi silakan dimanfaatkan. Kenapa? Kalau terafiliasi dengan bank itu yang pasti ya, satu modalnya banyak ya, karena didukung oleh Pak Satyo tadi dari Bank Mandiri sebagai grup. Kemudian kedua kita juga bisa memanfaatkan database dari nasabah Bank Mandiri yang sangat luas ya. Makanya kita punya multi finance 2, kayaknya kalau satu nggak cukup. Jadi 2 multi finance itu harapannya bisa mengcover kebutuhan dari nasabah kita yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga kalau kita melihat yang terafiliasi dengan bank itu biasanya ya, bukan biasanya, harusnya risk manajemennya pun terjaga. Karena kita memakai risk management dari bank yang diadopsi ke multi finance di Mandiri Utama Finance dan MTF. Jadi ini saya rasa sudah bisa dimanfaatkan oleh nasabah dan klien seluruh Indonesia. Kalau misalnya nyari pembiayaan yang yang komplit ya ada di kita. Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Ruli, luar biasa ya. Nanti salam sama Tante Mona ya Pak. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya dari rekan media untuk pertanyaan ke-7. Apa strategi MTF pada tahun 2021 untuk mencapai target yang telah ditentukan? Kami persilahkan kepada Bapak William untuk membantu jawab pertanyaan tersebut. Baik, makasih Mbak Melani. Sebenarnya strateginya di masa pandemi ini agak sedikit berbeda lah. Jadi kalau sebelum pandemi mungkin kita pakai strategi yang lama. Kalau yang baru ini memang challenge-nya adalah kami ini punya 4 lini bisnis lah. Kita punya 4 lini bisnis. Pertama adalah retail, yang kedua adalah KKB dari Bank Mandiri, yang ketiga adalah cash aja atau multiguna, yang keempat adalah fleet. Jadi dari masing-masing strategi ini kami juga punya strategi turunan lah, dengan mendukung tadi kenaikan target hampir 20% tadi itu. Jadi yang paling pertama adalah kalau kita lihat data APPI atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, khusus untuk mobil baru memang saat ini kita masih nomor 1 pembiayaannya. Jadi kita ingin mempertahankan di pembiayaan mobil baru di tahun 2021 ini. Kemudian juga yang kedua memang tadi disampaikan oleh Pak Ruli juga, karena memang Bank Mandiri ini punya database luar biasa banyak. Ini kita mau kita mau afiliasikan dengan Bank Mandiri supaya beberapa referral dari Bank Mandiri bisa kita ambil juga dan untuk kita bisa tawarkan produk-produknya MTF. Kemudian untuk yang cash aja, yang BPKB tadi juga, kita memang punya database yang di MTF sendiri juga sudah cukup banyak gitu ya, hampir 1 juta nasabah. Nah ini juga yang lagi kita coba kolaborasikan dan kita tawarkan produk-produk yang memang nasabah-nasabah yang sudah lunas dan mendekati lunas kita lakukan namanya top up multiguna ya. Kami punya produk istilahnya namanya Tommy gitu ya, top up multiguna, dan juga yang namanya Romi, repeat order multiguna. Jadi ada Tommy dan Romi. Ya, nanti saya bikin Jamie, nanti saya bikin.
Jadi Romi dan Tommy ini kami sedang galakan di nasabah-nasabahnya MTF. Tujuannya tadi supaya nasabah yang memang memiliki kebutuhan dan sudah menjadi nasabah kami berikan beberapa keunggulan lah, pencairan yang cukup tinggi dan juga rate-nya cukup murah. Dan yang terakhir yang tadi fleet kami juga menggarap bersama-sama dengan Bank Mandiri untuk nasabah-nasabah corporate ya. Jadi kita bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk menggarap nasabah-nasabah yang memang memerlukan produk mobil gitu ya untuk dalam kapasitas atau dalam jumlah yang besar. Jadi 4 strategi ini tadi, retail, KKB, cash aja, dan fleet ini yang kami coba untuk mempertahankan dan mencapai target tadi yang naik 20%. Demikian Bu Melani, Pak Jamie. Ya, baik, terima kasih Bapak William atas jawaban yang luar biasanya. Semoga rekan-rekan media puas dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab semaksimal mungkin ya Pak ya. Oke, dengan berakhirnya press conference pada hari ini dan juga berakhirnya rangkaian acara pada hari ini. Mungkin Bapak mau dipersilahkan untuk kembali lagi ke meja Bapak, ke kursi Bapak, atau nemanin saya sampai akhir acara? Silakan. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Saya kembali ke meja atau di sini? Boleh, Bapak mau kembali Kembali ke boleh, meja ya? ke sini juga boleh. Tapi lebih baik Bapak kembali aja, nanti kelamaan nunggu Mela Pak. Oke, makasih. Terima Mel. kasih Pak Jamie. Oke, tadi acaranya sudah berjalan dengan baik, sudah ada press conference dan opening seremoninya. Dan maka berakhir juga acara pada hari ini. Jangan lupa kunjungi event kami di www.maximus-expo.com dari tanggal 5 April sampai dengan 9 April 2021. Sekali lagi saya sampaikan banyak promo-promo yang ada di 2021 ini. Talk show pada hari Selasa dengan tema otomotif bersama MTF dengan pembicara Bapak Afri Feder Fauzi. Dan hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 3 sore dengan tema Properti bersama Bank Mandiri dengan pembicara Ibu Ayu Pertiwi. Selanjutnya ada kuis hari, ada foto kontes hadiah jutaan rupiah. Ada hadiah langsung setiap pembelian unit mobil, motor, rumah, dan juga asuransi. Mari semua yuk kita ramaikan virtual event Max Expo 2021 di Maximus Expo. Ingat dan catat waktunya yaitu Senin 5 April 2021 sampai Jumat 9 April 2021. Saya selaku pembawa acara dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dalam membawakan acara pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya. Salam sehat. Go Maximus!